Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan Ibu. Perkenalkan saya dengan Monik Magna sebagai sales representatif di PT Cipta Satria Informatika, partner Group Autodesk. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu sekalian hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dan keselamatan ya Bapak dan Ibu. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu, di webinar series hari ini kita akan membahas tema tentang basic rail design in civil 3D, di mana nanti akan dijelaskan bagaimana menyelesaikan desain rel dasar dalam civil 3D. Kemudian alur kerja untuk sebuah desain rel itu mirip dengan desain jalan raya, namun untuk kriteria dan spesifikasi yang digunakan berbeda. Dan nanti pada desain rel menggunakan spiral untuk membuat transisi dan tidak dapat menerapkan super elevasi dan pemberat untuk melawan gaya sentrifuga. Baik, di webinar series ini juga salah satu merupakan rangkaian event mingguan yang Cipta Satria Informatika adakan untuk memberikan informasi, knowledge, serta untuk menambah skill dari teknologi desain dan engineering Autodesk. Selain nanti ada webinar, untuk selanjutnya akan ada acara berupa workshop ya Bapak dan Ibu di hari Jumat 4 Juni 2021 pukul 1 siang. Dan di event tersebut nanti Bapak dan Ibu sekalian dapat hands on, jadi nanti untuk menggunakan civil 3D. Begitu ya, dan nantinya juga akan adanya e-sertifikat. Baik, di webinar hari ini akan disampaikan oleh Mbak Sri Oktaviani atau biasa dipanggil Mbak Okta. Beliau sebagai Application Engineer Infrastructure di Cipta Satria Informatika. Sebelum masuk ke acara inti, apabila nanti dari Bapak dan Ibu sekalian ada pertanyaan terkait materi yang disampaikan, mohon jangan sungkan ya Bapak dan Ibu untuk menyampaikan pertanyaannya, di kolom Q&A. Baik, kalau begitu silakan Mbak Okta, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Saya Sri Oktaviani sebagai Application Engineer di PT Cipta Satria Informatika. Pada kesempatan siang ini saya akan membawakan webinar yang berjudul Basic Rail Design. Jadi selama 1 jam ke depan kita akan khusus membahas tentang bagaimana sih caranya mendesain rel kereta api dalam civil 3D. Ya, seperti yang tadi Mbak Monik telah sampaikan ya Bapak Ibu, terkait alur kerja desain rel sendiri sebenarnya itu mirip dengan cara kita mendesain koridor jalan dalam civil 3D. Hanya saja kriteria dan spesifikasi desainnya berbeda begitu antara jalan maupun desain rel. Nah, pada umumnya biasanya kan kalau misalnya kereta api itu dirancang untuk tujuan tertentu ya Bapak Ibu, entah itu untuk penggunaan barang ataupun untuk penumpang, atau bisa jadi juga memang penggunaannya itu untuk campuran gitu. Nah, terlepas dari jenis rel yang akan kita desain atau akan kita kerjakan, sebenarnya alur kerja basic relnya itu yang tercakup dalam webinar ini akan berfungsi sebagai dasar untuk desain Bapak dan Ibu apabila ingin membuat desain rel kereta api. Nah, dalam webinar kali ini juga Bapak Ibu akan belajar bagaimana caranya membuat layout alignment rel, kemudian bagaimana caranya menghitung CAN dan alignment rel, kemudian layout profil menggunakan design check, dan membuat assembly rel dan model koridor dalam hasil akhirnya nanti kita akan membuat report rel quantities-nya, baik itu untuk cut and fill maupun materialnya. Nah, hal pertama yang kita lakukan adalah dalam membuat desain rel sendiri adalah layout rail alignment. Nah, seperti jalan raya ya, Bapak dan Ibu, rel kereta api sendiri itu didefinisikan dari alignment yang dapat diatur sepanjang satu jalur atau beberapa jalur begitu. Nah, biasanya itu
ada yang namanya spiral yang digunakan dalam desain rel. Nah, itu digunakan untuk menciptakan transisi, baik itu untuk transisi masuk maupun transisi keluar, tergantung pada jenis rel yang sedang kita desain. Nah, nanti juga dalam Civil 3D itu ada yang namanya kriteria desain minimum yang harus diikuti dengan cermat untuk memastikan keamanan dari sistem kinerja relnya itu sendiri. Nah, tugas pertama untuk merancang perkeretaapian sendiri adalah tadi dengan membuat alignment relnya. Nah, ini akan melibatkan pembuatan alignment objek, kemudian kita juga akan menetapkan kriteria desainnya dan membuat sketsa tangan dan curve-nya. Nah, rail alignment ini nantinya dapat ditentukan di center line track ataupun di center line apabila track-nya itu multiple ya, atau track ganda. Gitu. Nah, ini merupakan tampilan dari layout alignment rail ya, Bapak Ibu, sama seperti untuk membuat rail alignment, Bapak dan Ibu dapat menggunakan tab rail pada ribbon Civil 3D. Nah, rail alignment itu dapat dibuat dari objek seperti garis, ataupun kurva, ataupun polyline dengan menggambar tangan dan kurva menggunakan alignment layout tools. Nah, ini tab yang muncul di sini merupakan tab yang akan muncul apabila kita ingin membuat alignment ya, Bapak dan Ibu. Jadi di sini kita bisa tentuin dulu nama alignment-nya apa, kemudian juga di daftar job style di sini jangan lupa kita pilihnya itu rel ya, Bapak Ibu. Jadi rel alignment ini menggunakan tools dan fungsi yang khusus untuk menghitung can-nya nanti. Jadi kita akan menggunakan relnya ini. Nah, kemudian kita juga bisa menentukan mulai dari stasiun awal dan stasiun akhirnya di sini. Kemudian juga kita menentukan site-nya. Kemudian kita menentukan alignment style-nya dan juga label set-nya. Kemudian lanjut, kita akan mengatur desain kriterianya di sini ya, Bapak Ibu. Jadi ini akan membantu Bapak dan Ibu merancang rel tersebut dengan standar desain yang ada. Nah, di file kriteria desain tersebut, Bapak dan Ibu dapat memilih apakah ingin menggunakan unit imperial ataupun metrik. Nah, di sini kita bisa pilih desain kriterianya, dan kalau misalnya ingin diedit begitu menggunakan imperial atau metrik, nanti tinggal klik kanan aja di XML filenya, kemudian pilih edit. Situ nanti kita bisa pilih, bisa kita tetapkan ingin menggunakan imperial ataupun metrik untuk satuannya. Nah, setelah mendesain alignment-nya, kita akan menggambar tangannya ya, Bapak Ibu. Jadi dalam Civil 3D itu terdapat sejumlah tools dan pendekatan yang Bapak dan Ibu bisa gunakan untuk melayout alignment-nya tersebut. Nah, metode yang umum digunakan adalah biasanya kita akan menggambar tangannya terlebih dahulu, kemudian nanti di titik-titiknya ini kita akan menambahkan kurvanya. Jadi, untuk menyusun tangannya tersebut, untuk alignment, nah di sini ada yang namanya alignment layout tools. Di sini akan muncul nama dari alignment yang sudah tadi kita buat, karena saya menamakannya rel main line, maka di sini akan muncul namanya adalah rel main line. Jadi untuk membuat garis-garisnya ini,
melalui titik-titik survei yang sudah kita dapatkan, atau di Civil 3D itu namanya Kogo Point, begitu ya Bapak Ibu, itu kita bisa pilih tangan-tangan no curve di sini. Jadi kita pilih di sini draw, terus kita pilih tangan-tangan no curve. Nah, di situ nanti kita bisa langsung aja sketch garisnya di sini, karena kita pilihnya no curve, jadi belum ada curve-nya nanti di sini, maka kita bisa atur secara terpisah untuk curve-nya sendiri masih dengan menggunakan alignment layout tools-nya tersebut. Nah, di sini. Jadi kalau misalnya kita ingin menambahkan curve-nya, di bagian curve di sini kita bisa pilih yang spiral, curve spiral between two entities ya Bapak Ibu. Jadi nanti kita klik garis pertamanya, kemudian kita juga bisa klik garis keduanya. Apabila kita enter, maka akan muncul di command prompt-nya pilihan. Apakah sudutnya itu mau greater than 180 derajat atau less than 180 gitu. Karena ini bentuknya masih cekungan begitu ya, maka biasanya kita enter aja, dia udah langsung otomatis memilih less than 180 derajat. Nah, kemudian nanti setelah itu Bapak dan Ibu bisa enter lagi dan langsung menginput radius dari curve-nya, mau berapa radiusnya yang ingin digunakan begitu. Kemudian tekan enter lagi, maka nanti curve-nya akan otomatis terbuat di titik singgung di sini. Nah, selanjutnya apabila nanti curve-nya sudah terbuat, maka tampilannya akan seperti ini. Yang ada segitiga-segitiganya ini ya, Bapak Ibu, bisa dilihat dalam tampilan Bapak Ibu, maka kita sudah selesai membuat alignment-nya, begitu. Tapi kan di sini alignment-nya itu belum ada labelnya ya, Bapak Ibu. Jadi kita bisa menginput labelnya dengan klik alignment-nya, kemudian kita klik kanan, terus nanti tinggal pilih edit alignment label. Nah, dalam edit alignment label itu kita bisa pilih label set mana yang ingin kita gunakan. Nah, dalam hal ini saya menggunakan label setnya yang perpendikular, begitu ya. Jadi ketika saya import di sini akan muncul nanti label untuk major station-nya, minor station-nya, dan geometry point-nya. Nah, di increment di sini kita juga bisa atur jarak dari antara major station sama minor station untuk labelnya. Di sini saya menggunakan 20 meter untuk major station dan 10 meter untuk minor station. Nanti kita bisa langsung klik OK aja. Nah, maka di sini kita juga bisa, kalau misalnya sudah selesai begitu, akan muncul seperti ini labelnya. Jadi mulai dari STA-nya, kemudian ini minor station-nya, itu akan langsung muncul. Tampilannya akan seperti ini ya, Bapak Ibu. Mungkin kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah familiar mendesain jalan di Civil 3D, sudah tidak aneh lagi dengan tampilan tersebut. Nah, selanjutnya kita juga bisa mengecek nih Bapak Ibu terkait desain kriterianya. Nah, di sini yang bisa kita ganti adalah yang tulisan yang berwarna hitam. Jadi yang ini kan di sini ada yang berwarna hitam dan yang berwarna abu-abu. Nah, yang berwarna hitam ini seperti length, kemudian juga radius. Ini masih bisa kita edit. Misalnya radiusnya ingin kita ganti jadi 700. Nah, itu bisa langsung diketikkan saja di sini. Begitu. Nanti dia akan otomatis terupdate pada modelnya juga. Nah, di sini karena kita menggunakan desain kriteria, maka dalam desain kriteria tersebut akan menyampaikan minimum radius yang harus kita gunakan.
Di sini minimum radiusnya adalah 400. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu menginputnya 300 begitu, maka biasanya nanti akan muncul notification warning. Jadi di situ akan menunjukkan bahwa desain yang kita gunakan itu masih belum sesuai dengan standar dan apabila kita terapkan mungkin bisa berbahaya pada desainnya begitu. Sini akan ada pada kriteria cek desainnya. Jadi di alignment layout tools nanti Bapak Ibu tinggal klik aja di icon yang hijau, berwarna hijau ini. Seperti itu. Nah, selanjutnya, hal yang dapat kita lakukan dalam mendesain railway sendiri itu adalah menghitung rail alignment-nya. Jadi, untuk melawan gaya sentrifugal melalui kurva dan super elevasi itu dalam desain rel disebut atau dikenal sebagai CAN ya Bapak Ibu. Nah, itu diterapkan pada desain rel. Nah, menggunakan kriteria desain dan rumus matematika yang sudah otomatis terprogram dalam Civil 3D, begitu CAN ini dapat dihitung untuk rail alignment dan diterapkan ke rail assembly nantinya saat diproses nanti menjadi koridor model. Nah, setelah CAN-nya itu dihitung, nanti CAN-nya dapat dilihat dan diedit dalam bentuk tabel untuk apabila nanti ada perubahan-perubahan desain gitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi CAN sendiri, kalau misalnya Bapak dan Ibu masih asing mengenai CAN sendiri merupakan jarak rel yang dinaikkan atau diturunkan melalui kurva untuk melawan gaya sentrifugal ya Bapak Ibu. Seperti yang ditampilkan pada gambar ini. Nah, CAN sendiri dihitung untuk alignment rel menggunakan kriteria desain, kemudian juga radius kurva, dan kecepatan desain ya Bapak Ibu. Jadi setelah menghitung CAN, nantinya setiap kurva akan memiliki stasiun-stasiun kritis di mana relnya itu akan bertransisi dari levelnya ke full CAN maupun end full CAN dan kembali ke level lagi. Nah, stasiun kritis ini dapat diedit sesuai dengan kebutuhan ataupun stasiun kritis yang lebih lanjut ditambahkan untuk additional ray tracing-nya. Nah, seperti ini. Jadi di sini kita bisa atur ya, Bapak Ibu berapa persen tangan curve-nya atau spiral curve-nya. Bapak dan Ibu bisa langsung input di sini, dikalkulatkan attainment-nya. Nantinya dalam desain dia akan muncul seperti ini, CAN-nya. Seperti yang di garis merah ya, Bapak Ibu. Nah, nanti untuk workshop hari Jumat, itu saya juga membagikan dataset ya. Datasetnya berupa titik-titik poin yang akan kita gunakan untuk membuat desain rel ini. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu ada waktu dan ingin bisa ikut mengaplikasikan langsung, bisa ikut workshopnya nanti pada hari Jumat. Nah, langkah selanjutnya setelah kita menghitung CAN rail alignment-nya adalah kita membuat layout untuk rel profile-nya. Jadi profil desain yang diperlukan untuk
desain rel sendiri itu biasanya sama seperti jalan raya juga diproses dengan menggunakan assembly ya Bapak Ibu. Jadi dengan menggunakan kriteria desain dan pemeriksaan desain atau desain check tadi, Bapak dan Ibu dapat memastikan bahwa kemiringan profil itu tidak melebihi dari perubahan kemiringan maksimum yang diizinkan melalui kurva vertikalnya begitu. Jadi layout rel profilnya nanti bisa dibuat di profil desain. Untuk alignment-nya itu sama, caranya mirip seperti kita membuat profil untuk jalan raya, hanya saja nanti kriteria desainnya yang berbeda gitu, yang harus dipenuhi. Nah, untuk profil rel, biasanya seringkali diperlukan adanya laju perubahan kemiringan untuk memenuhi ambang batas dari spesifikasi kurva puncak ataupun lekukannya. Nah, ini. Jadi, dari surface yang sudah kita input tadi berupa di titik poin, kita akan mendapatkan surface existing-nya yang dapat kita tampilkan dalam profile view. Nah, dia akan muncul sebagai garis yang berwarna merah ini ya, Bapak Ibu. Jadi kita bisa lihat surface-nya dalam bentuk profile view seperti ini, lalu nanti kita bisa langsung sketch nih dengan menggunakan profile layout tools, kita sketch jalan relnya, jalan rel rencana kita, nanti dia akan muncul sebagai garis yang berwarna biru ini. Nanti akan muncul kemiringannya di situ berapa. Nah, kemudian kalau misalnya biasanya nanti ketika kita membuat men-sketch profilnya, itu kan dia masih berupa garis lurus, karena biasanya kita akan meng-snap gitu mulai dari titik awal dan titik akhirnya saja. Jadi untuk menyesuaikan dengan surface-nya, biar untuk mengoptimasi galian timbunannya, nanti kita bisa menambahkan PVI-nya di sini. Nah, setelah ditambahkan PVI-nya, nanti PVI-nya tersebut kita bisa ekspor dalam bentuk curve. Jadi lebih halus begitu ya transisinya, Bapak Ibu. Sama persis seperti saat kita mendesain jalan raya. Urutannya sama, jadi kita buat sketch garis profilnya dulu. Kalau misalnya sudah kita sesuaikan dengan surface-nya, kemudian kita tambahkan PVI, setelah itu kita ekspor menjadi curve agar transisinya lebih smooth gitu ya. Nah, selanjutnya setelah kita membuat layout rel profilnya, selanjutnya kita bisa langsung masuk ke tahap membuat assembly-nya, Bapak Ibu. Jadi, stock rel assembly dalam Civil 3D sendiri itu merupakan suatu permulaan ya dalam desain rel. Jadi dengan menggunakan sub-assembly ini nanti Bapak dan Ibu dapat memanfaatkan CAN untuk single ataupun double track design nantinya. Jadi kan desain yang kita gunakan ini untuk percontohan ini merupakan single line ya Bapak Ibu. Nah, nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin desainnya itu berubah double track, nah itu juga bisa dibuat dan dipilih nanti dalam assembly-nya. Lalu untuk menggunakan rel sub-assembly dalam Civil 3D ini, nah syaratnya adalah kita harus membuat assembly baru dulu dalam gambar desain Bapak dan Ibu nantinya. Lalu nanti sub-assembly-nya bisa di-attach ke alignment yang sudah Bapak dan Ibu buat ya. Jadi nanti tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini akan ada pilihannya, apakah mau dual rel platform, ataukah internal multi-track, atau left hand multi-track. Kalau misalnya Bapak dan Ibu masih agak bingung, Bapak dan Ibu juga bisa
nantinya klik kanan di bagian assembly-nya di sini, kemudian nanti pilih help. Di situ akan muncul informasi terkait assembly-nya. Jadi Bapak dan Ibu bisa mempelajari terkait assembly yang default Civil 3D suguhkan begitu ya Bapak Ibu. Bagaimana bentuknya, bagaimana link-linknya. Nah, ini saya dalam assembly ini saya menggunakan rail single track can with extra layer. Jadi tampilannya akan seperti ini. Kemudian kalau misalnya Bapak dan Ibu juga ingin mengedit lagi assembly yang di sini agar sesuai dengan desain dan Bapak dan Ibu, itu Bapak dan Ibu bisa mengeditnya di parameter ini ya Bapak Ibu, di sebelah kiri. Ini ada advance parameter. Nah, di situ bisa Bapak dan Ibu edit parameter-parameternya. Apakah yang diganti tie depth-nya, atau soil fill depth-nya, atau soil fill slope-nya, ini bisa disesuaikan lagi dengan desain yang Bapak dan Ibu inginkan. Kemudian, nah, di sini bisa dilihat ya Bapak Ibu, ada yang hilang di bagian bawahnya, karena tadi kita sudah edit dengan menggunakan parameternya. Kemudian di sini kita juga jangan lupa untuk menambahkan daylight-nya. Dalam penambahan daylight-nya ini, yang mesti diperhatikan adalah sisinya. Saat kita ingin menginput ke link yang di ujungnya ini, kita harus perhatikan bahwa site yang kita import adalah sesuai gitu, yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Jangan sampai terbalik gitu ya, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya setelah kita membuat assembly, langkah yang dapat kita lakukan dalam membuat desainnya adalah kita membuat rel koridornya ya Bapak Ibu. Jadi untuk memodelkan koridor relnya sendiri, Bapak dan Ibu biasanya itu memerlukan alignment, profil maupun assembly. Nah, seperti sama step by step yang sudah saya sampaikan, pertama kita buat alignment-nya dulu, kemudian kita buat profilnya, dan yang terakhir kita membuat assembly-nya. Jadi Bapak dan Ibu dapat menggunakan horizontal maupun vertical target untuk force rel sub-assembly-nya mengikuti jalur kiri dan jalur kanannya ya Bapak Ibu. Jadi dengan menggunakan beberapa baseline untuk turnout dan crossover-nya, nanti Bapak dan Ibu dapat membuat koridor surface-nya untuk memodelkan grade yang diusulkan. Nah, kalau misalnya nanti ada perubahan yang diperlukan saat di rel alignment-nya, itu nanti Bapak dan Ibu juga dapat menghitung ulang can-nya dan memperbaharui model koridornya nanti. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ini merupakan, tadi kan di sini masih berupa alignment ya Bapak Ibu. Nanti setelah kita buat koridornya, maka akan seperti ini tampilannya. Jadi surface-nya sudah terbentuk. Ya. Lalu kita juga bisa mengeditnya dengan menggunakan segmen editor, begitu ya. Jadi di sini akan tampil koridornya, profilnya, subassembly-nya, kemudian kita bisa edit di custom chimney di sini. Jadi ketika kita edit dimanapun, dia akan otomatis memperbarui atau mengupdate modelnya. Selanjutnya, ini sebenarnya merupakan langkah terakhir ya Bapak Ibu. Langkah terakhir dari desain itu sendiri, itu
adalah kita mendapatkan report berupa outward quantities maupun material quantities untuk rel desainnya. Jadi report ini fungsinya untuk memvalidasi desain rel dan perkiraan biaya konstruksi. Nah, jadi Bapak dan Ibu dapat membuat nanti artwork report-nya, nanti akan didapatkan cut and fill-nya berapa, kemudian material quantities-nya dari tiap lapisan yang sudah Bapak dan Ibu buat di assembly. Itu kita bisa mendapatkan volumenya di sana. Dengan menggunakan sample line, kemudian juga material list. Nah, di sini. Ini saya hitung dengan menggunakan tab analyze, kemudian nanti saya pilih yang volume dashboard, maka akan muncul panorama volume dashboard seperti ini. Kita nanti bisa langsung klik create surface saja. Terus nanti kita pilih alignment-nya, kita pilih surface-nya, kemudian kita pilih surface pembandingnya. Nanti akan didapatkan volume cut and fill-nya. Nah, kalau volume cut and fill di sini merupakan volume cut and fill total ya, Bapak Ibu, yang sudah Bapak Ibu buat dalam desain. Nanti saya akan coba tampilkan yang sudah saya buat civil 3D-nya ya. Sebagai gambaran nanti hari Jumat kita akan buat apa aja sih, gitu. Nah, ini kita dapatkan volume cut and fill-nya. Nah, kemudian nanti dengan bantuan sampel line, kita bisa mendapatkan material report cut and fill dari per STA-nya, gitu. Mulai dari tie-nya, balasnya, subbase-nya, ini kita akan bisa dapatkan dengan material report ini. Nah, material report ini selain bisa kita dapatkan dalam bentuk XML, kita juga bisa tampilkan dalam bentuk tabel di Civil 3D-nya. Nah, kemudian kalau misalnya nanti desain di Civil 3D-nya ini sudah selesai, begitu ya. Nah, itu bisa diimport ke InfraWorks ya, Bapak Ibu, sebagai visualisasinya. Nanti akan saya tunjukkan juga di hari Jumat caranya. Jadi kita akan mulai desainnya dulu di Civil 3D, kita buat detailingnya, kemudian cek desainnya di Civil 3D, baru nanti setelah selesai semuanya kita mendapatkan material reportnya, kita bisa buat visualisasinya di InfraWorks. Ya. Ini saya stop share sebentar. Saya akan buka dulu Civil 3D-nya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan disampaikan dalam kolom Q&A ya, Bapak Ibu. Nah, ini akan saya share screen. Nah, jadi nanti yang akan kita pelajari untuk workshop hari Jumat adalah ini ya, Bapak Ibu. Jadi kita nanti mulai dari titik-titik surveinya, kita buat alignment-nya, kita buat koridornya, kemudian nanti kita juga akan membuat sampel lainnya ini untuk mendapatkan material report-nya. Nah, ini hasil dari can calculate tadi, kita menghitung can-nya. Kalau misalnya masih ada yang belum sesuai desain, maka akan muncul warning seperti ini.
Nah, di sini menunjukkan bahwa desainnya sebenarnya masih berbahaya begitu ya, karena slope-nya masih lebih dari 6% per 30 meter. Atau kalau misalnya ini sebenarnya kalau mau dimatiin juga nggak apa-apa sih Bapak Ibu. Jadi untuk menghilangkan warningnya, cek desainnya bisa dimatikan saja nanti. Nah, kemudian ini profilnya. Per STA-nya di sini ada informasinya. Kemudian ini assembly-nya yang nanti kita akan buat ya, Bapak Ibu. Kemudian ini adalah cut and fill report-nya. Kemudian ini adalah material dari perlapisan, mulai dari tie volume, balas volume, subbalas, sampai subbase. Terus di sini juga ada potongannya ya, profile view per potongan. Sesuai dengan jumlah sampel line yang sudah kita buat. Nanti dari sini semuanya kita bisa langsung import ke InfraWorks, tentunya sesuai dengan ini koordinat sistem yang sama. Jadi ini penting apabila kita ingin mengkoneksikan model dalam Civil 3D kita ke InfraWorks untuk melihat visualisasinya. Yang akan kita gunakan adalah ini, koordinat sistemnya. Nanti akan saya tunjukkan caranya di hari Jumat ya, Bapak Ibu. Harusnya sudah ada ya, ini ada pertanyaan dari Pak Miftah Farhansyah untuk tool palettes jalan rel dalam Civil 3D. Jadi tool paletnya itu kalau misalnya kita home, kemudian palet, kita ini ya tool palet. Nah, di sini akan ada pilihan rel. Nih, kita pilih aja yang rel di sini, maka di sini akan ada pilihannya ya, Bapak. Seharusnya di 2021 juga ada. Ya, mungkin ada yang ingin ditanyakan, Bapak dan Ibu, dipersilahkan. Baik, kalau misalnya sudah tidak ada pertanyaan, mungkin saya kembalikan dulu ke Mbak Monik. Silakan Mbak Monik. Ya, terima kasih Mbak Okta atas penyampaian materi hari ini ya. Cukup menarik ya Bapak dan Ibu karena yang telah disampaikan Mbak Okta bahwa di Civil 3D juga bisa untuk desain rail begitu. Jadi nanti apabila dari Bapak dan Ibu misalkan proyeknya ada yang bersinggungan dengan rail, desain rail, maka tidak ada salahnya untuk melanjutkan ke acara kita di hari Jumat ya. Nanti Bapak dan Ibu untuk di workshop begitu. Dan saya juga ingin menyampaikan untuk software atau aplikasi Autodesk itu dapat dicoba ya Bapak dan Ibu atau di trial begitu dalam waktu 30 hari. Jadi mungkin dari Bapak dan Ibu ingin mencoba mengoperasikan atau ingin mengenal software Autodesk, maka dapat pilihan download for trial begitu ya Bapak dan Ibu. Untuk linknya akan saya berikan, yaitu link trial Civil 3D-nya. Sebentar.
saya sampaikan di kolom chat ya, Bapak dan Ibu. Oke. Dan di Cipta Satria Informatika juga merupakan Autodesk Autodesk Training Center atau ATC yang dipercaya oleh Autodesk sebagai pusat pelatihan software-software Autodesk. Jadi nanti apabila Bapak dan Ibu berkenan mengikuti training akan didampingi juga oleh technical expert kami, yaitu salah satunya dalam Mbak Okta. Dan nanti Bapak dan Ibu jika berkenan mengikuti training tersebut, maka akan mendapatkan sertifikat resmi yang dikeluarkan oleh Autodesk. Dan untuk informasi mengenai training atau pelatihan BIM begitu ya Bapak dan Ibu dengan software pendukung dari Autodesk, apabila ingin informasi lebih lanjut itu dapat menghubungi melalui saya. Untuk alamat email dan nomor telepon sudah saya sampaikan di kolom chat. Baik, selain itu Cipta Satria Informatika juga dapat memberikan layanan jasa profesional dan konsultasi dengan melakukan pendampingan adopsi teknologi BIM, Building Information Modeling, kepada perusahaan di industri AEC, Architecture, Engineering, and Construction. Baik, saya juga ingin menyampaikan untuk informasi mengenai event-event yang kami adakan, kemudian informasi seputar Autodesk beserta promo-promo yang sedang berlangsung, Bapak dan Ibu dapat follow akun sosial media kami, itu ada di Facebook PT Cipta Satria Informatika, kemudian di Instagram @ciptasatria_informatika, di YouTube Cipta Satria Informatika, di Twitter @PT Cipta Satria, dan dapat juga berkunjung di website kami ya Bapak dan Ibu di www.ciptasatria.com. Baik, kami juga memiliki portal knowledge base di website kami yang berisi know-how, tips and tricks, dan troubleshooting yang sehubungan dengan aplikasi dari Autodesk. Jadi Bapak dan Ibu bisa berkunjung di Cipta Satria Technology Center, yaitu di cstc.ciptasatria.com/knowledgebase. Baik, kita telah sampai di penghujung acara ya Bapak dan Ibu. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir di webinar hari ini dan menyempatkan waktunya begitu. Semoga materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk update informasi teknologi di bidang AEC, Architecture, Engineering, dan Construction. Dan saya juga ingin menyampaikan apabila dari Bapak dan Ibu terlambat begitu ya mengikuti webinar hari ini, nanti untuk webinar hari ini akan di-upload begitu di YouTube kami ya Bapak dan Ibu, jadi jangan khawatir dan apabila tertinggal begitu. Dan sebelum saya tutup mungkin ada tambahan dari Mbak Okta yang ingin disampaikan. Ya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti webinar kali ini dan sampai bertemu begitu pada workshop hari Jumat nanti. Assalam, kurang lebihnya mohon maaf. Baik, terima kasih Mbak Okta untuk tambahan informasinya. Baik, maka akan saya tutup ya Bapak dan Ibu untuk webinar series hari ini. Apabila ada kata-kata atau kalimat yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu, saya dan Mbak Okta memohon maaf sebesar-besarnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sampai bertemu kembali ya Bapak dan Ibu di event workshop di hari Jumat besok tanggal 4 Juni 2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.